Contohnya waktu itu aku pernah ketemu stranger dari pekerjaan, terus dia deketin aku. Untungnya karena dari lingkungan pekerjaan langsung ada yang ngadu, dia udah ada istri. Lebih ini aja sih, ya itu lebih hati-hati main dating apps gitu. Cuma ya kalau aku yang rasain sih aku bisa sampai menikah. Apakah ketemu pasangan lewat dating apps sama validnya dengan ketemu di dunia nyata? Kenapa lu milih Pro? Karena aku ngejalanin sendiri dari aplikasi dating, aku bisa sampai menikah. Kalau boleh tahu, proses sebelum kamu bisa sampai di tahap menikah, kamu ketemu sama orang-orang yang fake profile nggak sebelumnya? Oh iya, jelas. Itu sih iya. Cuma tergantung kitanya sih. Kalau kayak gitu tuh banyak pasti. Karena kan kita juga di dunia nyata, kita juga kan nyari-nyari orang tuh, maksudnya nyari pertemanan pun nggak gampang gitu loh. Jadi emang tergantung kita nyaringnya sih. Oke. Step by step berarti ya? Yo. Berarti emang tujuannya tuh emang buat nikah gitu main dating apps? Enggak, awalnya sih enggak. Awalnya cuma buat nyari teman gitu, main-main gitu, nyari ya pokoknya nyari jejaring sosial sih lebih tepatnya. Cuma dapat nilai plusnya, dapat suami dari situ. Bonus. Bonus. Gue pun pro karena ya gue belum nikah nih, tapi ada beberapa match dari dating apps gue. Itu tuh sekarang tuh jadi klien di agensi tempat gue kerja sekarang. Oke. Jadi kayak mungkin emang nggak berujung di romance, nggak di romance way, but at least bisa ada benefit lain yang gue dapatkan gitu. Jejaring berarti ya? Yes, lagi-lagi koneksi. Kalau kalian kenapa? Kenapa kontra? Gue kontra karena kayak itu terlalu fake aja sih. Susah banget buat nyari yang bener-bener pas di mata gue gitu loh. Karena kan kalau di sosial media tuh kadang gue swipe, kadang gue swipe right, swipe left. Tuh banyak yang fake juga. Pernah nih gue match sama seseorang. Ternyata emang dia tuh faker aja gitu, sengaja banget. Emang pasang foto kayak gitu dan gue kayak, wah gila sih itu. Jadi kayak kontra banget dari dating apps. Maksudnya faker, apakah dia menggunakan foto orang lain? Dia pakai foto orang lain. Kan lu bisa kayak, kalau sekarang kan kayak ada Google Foto, terus lu bisa kayak search di Pinterest. Gitu. Kayak misalkan emang foto yang udah terlalu bagus, itu biasanya kayak, oh ini sas nih, jadi lu kayak be realistis aja gitu kalau menurut gue. Atau gitu. enggak sekarang kan udah ada aturannya gitu kan, kalau mau masang foto itu harus real face. Itu masih bisa dilabui sih. Iya, karena dia juga nggak verified, jadi Enggak, yang verified tuh bisa dilabui bisa juga. karena I tried myself. Jadi aku pasang profile, kan sebelum verified kita pasang profile muka kita dulu nih. Terus kan verified, udah verified tinggal ganti. Iya, itu bisa. Tapi setahu gue sekarang Bumble makin security-nya makin strict deh. Jadi kalau misalkan emang lo nge-fake gitu, itu bisa kayak either suspend atau akun lo hilang gitu. Berarti balik lagi aplikasinya mungkin ya, karena kan Bumble has that quality, tapi di other dating app kita belum tahu se-strict. Kalau Tinder itu agak masih nggak se-strict Bumble sih. Aku kemarin tuh main dating app, terus misalnya kita udah ngejalin hubungan nih. Satu hal yang menurut aku bikin aku jadi kontra adalah ketika ada terjadi sesuatu, kemungkinan besar kita tuh nggak tahu orang sekitar dia. Karena kita ketemunya dari online. Beda kalau misalnya aku dikenalin temanku misalnya. Dia ada terjadi sesuatu ke aku, temanku tuh tahu orang-orang yang dikenal di kehidupan cowok yang dikenalin ke aku ini gitu. Bisa nanya. Ya, bisa nanya, bisa cross check, dan amit-amit terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, minta pertanggungjawabannya atau kita mau
menahapi ke tindakan yang lebih serius tuh bisa karena kita kenal, at least kita tahu rumahnya di mana, apa kayak gitu-gitu sih. Jadi Cuma kan ketemu, kan Iya. bisa ketemu gitu. Kalau menurut aku dating apps itu dia sebagai wadah doang sih, wadah buat kayak kalian tuh bisa saling kenal gitu. Betul. Emang prosesnya emang nggak, kalau menurut aku ya, karena pengalaman aku tuh aku nggak nggak lama di situ, nggak lama di aplikasi itu, karena misalnya bisa lanjut ke WhatsApp atau ke Betul. yang lain kan gitu. Nah bisa lebih kenalnya bisa di tempat lain gitu, bisa ketemu. setuju. Nggak harus sebagai menurut aku sih itu cuma wadahnya doang sih. Tapi kalau misalkan dari apa yang lo ceritain, itu tuh berarti emang harus warning ke diri kitanya aja, kayak lebih aware, lebih hati-hati. Dan mungkin kalau misalkan ini di cewek-cewek ya, gue nggak tahu ya cowok-cowok, tapi kalau cewek-cewek tuh kayak punya, gue dan teman-teman gue tuh kayak punya ritual itu, kalau dari dating apps itu at least minimal sebulan lo kayak pindah platform, lo udah tahu semua sosial media dia, either Instagram dan lain-lain gitu. Atau mungkin dia kalau misalkan punya account Twitter, itu biasanya kan Twitter tuh alter base-nya mereka kan gitu. Nah, itu tuh harus diketahuin dulu gitu. Mungkin lebih enak aja gitu. Jadi kita lebih tahu orang itu kayak gimana. Dan kalau misalkan tadi yang lo bilang hal-hal yang tidak diinginkan, ya berarti itu kalau misalkan dia melakukan itu atas dasar persetujuan lo, karena tadi lo mention juga kalau misalkan mau lanjut ke tindak lanjut yang serius, itu berarti ada persetujuan dari lo dong. Ketindak lanjut yang serius tuh maksudnya misalnya dia ngelakuin sesuatu terus aku mau ngurusin kepolisian. Enggak, maksudnya ke jenjang yang lebih. Bukan konteks tadi tuh aku mau sorry maksudnya kayak misalnya dia ngelakuin pelecehan seksual. Terus aku mau bawa ke instansi yang lebih serius. Itu kan butuh data dia, butuh apa. Nah, kalau dalam sebulan aku belum dapat nama lengkap dia, alamat rumah dia, itu kan nggak tahu gimana caranya aku mengadukan ke institusi serius. Sebenarnya lebih ke situ sih. Mungkin berarti ya dari awalnya itu udah harus lebih kayak di warning, kayak ada istilahnya tuh jangan kayak kecintaan dulu. Kan ada orang yang kayak kecintaan itu berarti dia baru ketemu kayak udah ngasih segalanya yang dia punya gitu loh. Itu orang-orang yang kecintaan. Menurut gue ya, cemiiu. Dating apps lebih banyak memberi manfaat seperti network, teman, atau pasangan, atau justru resiko ghosting, penipuan, dan toxic relationship. Kontra. Kayaknya pengalaman banyak banget ya yang kontra. Iya nih, kenapa nih? Ya kalau di online kayak gitu kan gampang banget kan buat nipu-nipunya, jadi faker gitu. Ya itu menurut gua aja sih yang belum ngejalanin hidup kayak kalian. Wow. Berarti ada possibility mungkin itu bisa berubah pemikirannya kalau dia udah terjun langsung atau nyoba kayak gue. Wow. Maksudnya kayak lu semua. Dan kalau aku sih kebetulan aku cukup aktif. Aku suka ikut volunteer. Aku magang tuh cukup kutu lompat, kayak 3 bulan sini, 3 bulan sana gitu kan. Event juga seperti itu. Dan aku juga main dating app cukup lama, about 6 years. Dan aku bisa narik suatu data dari hidup aku secara personal. Networking aku mostly ya tergain ya dari kegiatan-kegiatan seperti itu, malah bukan dari dating app. Karena kan dating app itu sebuah aplikasi tuh menurut aku punya behavior. Ketika kita download dating app, mau kita bilang ke orang-orang kayak ini buat networking doang. Dating app sendiri kan dibangun oleh pemiliknya ya untuk dating, seperti itu. Jadi mindsetnya udah beda kalau misalnya kita berkegiatan. Ya kita berkegiatan nggak akan expect kayak kita akan berkencan gitu. Itu yang satu sih. Kedua, kalau konteksnya dating app di sini lawan jenis cowok dan cewek, in my opinion also, men itu ya mau ngobrol banyak sama kita perempuan kalau ada oportunis yang ada di kepala dia lah, tapi oportunisnya tuh masih lebih ngarah ke hal-hal yang non itu ya. Kalau kita tadi mau bilang pekerjaan, cowok tuh jarang mikir kayak gitu. Oh, gue mau ngobrol sama dia karena kayak bisa nih jadi network untuk pekerjaan nantinya. Itu menurut aku pribadi seperti itu. Kalau menurut gua,
ini sebenarnya nggak terjadi langsung di gue dapet cerita dari teman gue, gak apa kan ya. Jadi dia tuh dia match di aplikasi apa ya, gue lupa, dari dating apps nih. Terus dia ketemuan di salah satu coffee shop. Terus teman gue ini tuh lagi izin ke toilet sebentar. Dia sengaja buat Ngelamain. ninggalin dompet. Oke. Dan pas dia balik dicolong uangnya. Ya Allah. Dan dia langsung ngeblok semua sosmed yang udah mutualan sama teman gue ini, dari dating apps, dari Instagram dan WhatsApp gitu-gitu deh. Tapi itu apaan, korbannya cowok, cewek? Teman gue ini cewek yang jadi korban. Kurang ajar. Emang sengaja ditinggalin dompetnya. Iya, mau Kayaknya lupa deh, atau kayak ya udah cuma mau toilet doang kan. Terus tes. gue nggak tahu ngetes apa enggak, cuma pas balik ya itu bener-bener dompetnya ada, cuman uang cashnya nggak ada. Dan orang itu cowok itu nggak ada. Ngilang langsung. Iya. Kalau aku dari kontra, mungkin kita bisa lebih hati-hati lagi sih. Mungkin temannya kurang hati-hati gitu. Walaupun kan dia juga baru kenal gitu ya. Maksudnya nggak gampang gitu kenal sama orang baru terus langsung percaya. Nggak. Maksudnya barang berharganya langsung ditinggal. Walaupun sekedar ke toilet kan kejadian kayak tadi kan bisa terjadi gitu kan. Jadi mungkin kita sebagai pemain datingnya mungkin kalau ketemu orang yang baru kita kenal entah sebulan 2 bulan, kita harus lebih hati-hati sih, lebih hati-hati aja, enggak Sebenarnya general aja sih, mau dari dating Iya. app, nggak dari dating app. Kalau yang namanya stranger ya kita mau nggak mau ya harus hati-hati. Jangankan ya. stranger deh, temen sendiri aja kadang Iya. suka ngambil barang Iya, kita kan. betul. Iya. Kalau gue dari tim pro itu kenapa gue setuju dating apps itu bisa menjalin koneksi bla 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 segala macam, walaupun tadi yang udah lo mention kalau misalkan dating apps itu diperuntukkan untuk dating, tapi menurut gue kayak ya itu memang dari si yang membuat aplikasinya itu mungkin. Tapi kan kita sebagai user juga kita bisa memilih, dan di dating apps itu selalu ada mode friends sama date. Itu untuk Bumble doang. Iya, itu untuk Bumble. Oke. Kalau gue nggak tahu kalau platform lain, karena gue mainnya Bumble. Oh, oke. Itu setahu gue. Jadi kalau misalkan lo match dari Bumble, itu ada kemungkinan untuk lo bisa jadi networking, either jadi teman bisnis dan lain-lain gitu. Ya, kalau gue yang udah emang kayak udah capek gitu, yang kayak udah nothing tulus aja deh, gue mau dapet kayak kalau misalkan emang berhasil untuk ngedate, ya itu nilai plus buat gue. Tapi kalau gue sekarang tuh main dating apps selain cari ya untuk dating juga, gue nggak munafik, tapi gue juga sekalian cari ada nggak nih orang-orang yang bisa gue jadiin koneksi either untuk pekerjaan atau bisnis dan segala macam. Dan kemarin yang tadi gue udah mention ya, itu beberapa match Bumble gue tuh sekarang jadi klien di agensi gue gitu. Buat komersil. Buat komersil. I mean, why not? Ya, tapi kayak ya in this Nothing economy wrong, bro ya. gitu. Aku ada tanggapan. Karena I used to have that mindset actually. Dan fun fact-nya adalah, setelah aku menelaah lagi pemikiran tersebut, aku mikir gini, oke, you know what, aku bakal nge-list interest aku tuh apa aja. Kebetulan saat ini aku lagi suka tenis, aku juga lagi suka pilates, pokoknya aku lagi suka olahraga. Nah, Bumble itu tidak seperti Instagram, pas kita udah ketik tenis atau pilates, nanti muncullah di explore itu mulu gitu kan. Di Bumble tuh kita cuma bisa ngeset agama, preferensi umur sama jarak. Aku nggak akan tahu cowok yang aku match itu akan punya interest yang sama aku atau enggak. Jadi turns out setelah aku pikir lagi, you know what, kalau aku mau sekalian networking dan dapat cowok, kenapa nggak cari orang yang akan possibility punya interestnya sama kayak aku. Jadi aku lebih menyibukkan diri di kehidupan yang nyata. Aku ikut komunitas tenis langsung, aku jadi rajin pilates, atau misalnya buat teman-teman yang lain misalnya suka art, sering-sering ke museum. Jadi menurut aku itu juga lebih nge-encourage kita untuk aware di kehidupan yang serba HP ini kan cukup membuat kita tuh apa-apa layar. Jadi itu sih akhirnya yang bikin aku keluar. Dating apps memperkuat kebebasan individu atau merusak norma sosial. Aku pro. Kontra. Kenapa aku pro? Soalnya kan kita kalau misalnya memakai dating apps ini kan, kita lebih bebas kan memilih tuh kayak gimana.
Kalau misalnya kita ini cewek kita nggak suka, mungkin kita bisa swipe lagi gitu kan. Ya kita harus nyari yang match juga kan. Dan menurutku sih nggak mengganggu norma sosial juga ya. Soalnya kan jauh sekali mungkin dari dating apps ke norma sosial mempengaruhinya. Oke. Tapi kan kalau nyari langsung misalkan minta ke temen terus nggak srek sama kita misalkan bisa ini juga. Langsung cut off aja. Iya. Tapi kalau kayak gitu pasti ada rasa nggak enak sama temen. Kayak misalkan lo minta cewek nih ke dia, kenalin gue cewek dong Ya, gitu kan. Terus abis itu udah nih kalian nih jalan nih misalkan seminggu. Sorry, maksudnya kalau dikasih lihat sama dia terus kita nggak suka, maksudnya langsung skip aja. Oh, gue pikir tuh kayak lo tuh udah yang Sampai ketemu. Enggak. Terus nanti di tengah-tengah tiba-tiba Jahat banget. Tapi menurut gue nggak apa-apa sih, kan yang namanya buat Kenalan. misalnya buat pacaran atau menikah pasti kan ada Proses. kita proses nih. Kalau emang kita nggak suka kenapa harus dipaksa? Jadi menurut gue nggak perlu mikirin perasaan teman atau gimana, ya udah kan yang berani kita gitu. Kenapa harus takut? Iya, tapi ada yang kayak gitu tuh kalau misalnya udah dicariin, lu mah gua cariin, ntar nggak mau Mana yang jadi nggak nggak mau suka, lagi iya. gitu, jadi males gitu Mungkin tuh. juga orang yang pengen minta misalnya cari pasangan ke temannya, mungkin mereka nggak enak kan mau ngomong gitu ke temannya. Nah mungkin mereka pilih another option Dating dengan apps. dating apps Dating mungkin. apps. Jadi bisa sesuka hati gitu. Iya, dan di dating apps kan juga ada Bukan- personal branding. Hmm. Kayak lo harus build personal branding lo dari hobi lo Deskripsi. apa, iya deskripsi lo kayak, terus MBTI lo apa, terus kalau gue nggak tahu di aplikasi lain, lagi-lagi gue cuma main Bumble, itu tuh ada kayak Spotify. Lo bisa Tahu. lihat, Playlist. lo bisa lihat playlist apakah playlist dia dan playlist gue match atau misalkan lagu yang gue suka dan itu underrated ada di playlist dia. Kalau gue itu menjadi salah satu kriteria untuk kita nyari topik lanjut gitu. Aku mau nanggapin kamu yang tadi bilang Bumble sama bukan Bumble, sorry, dating app sama norma sosial jauh. Kebetulan aku punya testimoni dari aku sendiri dan juga dari temanku. Karena kalau aku kan dari POV cewek. Kalau POV cewek kan biasanya rentan takut pelecehan seksual biasanya. Tapi kalau cowok sebenarnya lebih nggak seserius pelecehan seksual, tapi ternyata banyak teman-teman cowokku yang cerita kayak, iya aku pernah jalan sama cewek, ternyata nih cewek cuma mau makan gratis gitu. Atau Jadi enggak, kayak ceweknya nggak sesuai sama di foto. itu bisa. Kalau sebenarnya kalau foto kan balik lagi ya, tadi ada fitur-fitur verifikasi ya. Sebenarnya kan tahapan selanjutnya sebenarnya yang itu ketemuan. Kebetulan juga temenku yang cewek juga pernah sih dapat pelecehan seksual dari cowok dari dating app, dan menyebalkannya adalah she didn't see it coming gitu loh, karena cowoknya tuh nge-branding diri dia tuh kayak cowok benar, pas chatan tuh nggak ada topik yang arah ke sana. Kan kalau enaknya kan kalau udah ngarah ke sana kita mah tinggal bye-bye, tinggal report. Enaknya kan dating app juga bisa report kan. Cuman itu tadi kayak kalau orangnya udah sangat ahli, lihai, baik cewek atau cowok, mereka akan memanfaatkan platform seperti dating app tuh untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran norma sosial. Kayak begitu. Kalau dari teman kan harusnya dia lebih mikir Iya, ya, bener kalau banget. mau aneh-aneh atau Iya. mau Setuju. Misalkan image gua jadi jelek iya, nih. betul. Setidaknya dengan dating apps tuh lebih memudahkan orang buat melakukan tindakan asusila, karena lebih mudah aja gitu loh. Karena karena setelah udah ngelakuin kan tinggal udah unmatch atau uninstall gitu. Kecuali udah tukeran sosial media sih. Cuma kadang orang ada aja sih alasannya kayak I prefer ketemu dulu baru. Iya, itu gue bahas sih kayak gitu. Maksud gue kan kayak yaudah kita background checking juga nggak sih? Iya. Kalau gitu dari mungkin lu bisa dari nolak Instagram aja. gitu. Kalau misalnya dia prefer dulu buat Bisa. Kita Langsung punya nolak. hak buat yaudah kalau gitu mending gak usah ketemu kalau gue nggak nemu media sosial lu. Tapi biasanya mereka bakal bilang gini, iya soalnya gue nggak mau ngejudge gue based on pictures. biasanya kalau gitu udah emang udah Udah ketahuan sih. suspicious. Iya. Yes. Harusnya Udah dari- jelas dia tuh nggak jelas nih gitu. Jadi kita bisa langsung nge-cut off, kita udahlah nggak usah sama dia gitu, nggak jelas nih gitu kan. Itu tergantung pribadinya masing-masing sih. Yes, betul. Karena gue sendiri ini gue mengalami ya walaupun sekarang gue temenan doang sama dia, jadi emang kayak bener-bener sama-sama feel safe. Tahu nggak apa? Tukeran LinkedIn gue.
Jadi gue tukeran LinkedIn, jadi gue gue bisa tahu track recordnya dia, gue bisa background checking dia itu gimana, iya. Dan dia pun kayak gitu. Mungkin di dating apps itu masih sedikit ya, kebanyakan memang anomali kurang ajar seperti itu, ya. Tapi itu balik lagi ya, kita lagi-lagi self aware gitu. Apalagi buat cewek-cewek dan cowok-cowok pun juga nggak sedikit yang banyak kena pelecehan seksual itu dari manapun dan salah satunya dari dating apps. Apakah dating apps memperkuat kejujuran karena orang bisa memilih sesuai preferensi atau justru memperbanyak kebohongan seperti fake profile atau catfishing? Pro. Kontra lah jelas. Kontra. Kalau aku ya, karena aku baru lihat di internet mungkin kemarin malam. Jadi itu ada sebuah video kita sebut aja apa ya, TikTok. Ada cowok, dia kenalan dari Tinder. Dia itu cowoknya dari Malaysia atau dari apa gitu, pokoknya dari luar negeri. Dia ketemu di bandara. Gue tahu. Dia ketemu di bandara. Namanya itu Emma kalau nggak salah. Namanya Emma. Dia pas ketemu, ternyata Emma ini cowok. Oh iya. Maksud emang ini cowok tuh maksudnya apa? Emmanuel bukan? Iya, pas dilanjutin ternyata namanya Emmanuel. Dia mikirnya cewek. Tapi kan itu cowok. Iya. Dan dia relief karena dia udah was-was gitu apa gimana? Dia ngiranya cewek kan. Mungkin pas Terus sudah udah ketemu dia ketemuan. langsung kaget gitu kan. Karena itu laki. Ternyata Emma itu Emmanuel. Emmanuel. Nah, lanjutannya gitu maksudnya. Berarti yang konteks bohong si Emma kan? Iya, Iya. konteks bohongnya Emma. Nggak jujur dari awal kan? Nah, itu maksudnya. Mungkin dia bukan nggak jujur sih, mungkin lebih tepatnya kurang tahu kali ya. Kan dia taunya Emma tuh. Emang Cuma dia nggak tahu salah Emmanuel. sangka gitu kali. Nah, di situ dia nggak ngasih penjelasan sih. Mungkin Aneh banget. dia pakai fake profile atau apa? Oh, oke Nggak oke ngerti. oke. Iya, mungkin Emma juga dia bisa ngeubah kelamin gak sih? Atau dia Bisa. transgender. Di aplikasinya gitu kan bisa ya? Mau cewek cowok kan bebas kan? Iya, Ya, bisa, kelaminnya bisa. dimanipulasi. Iya. Hmm. Di aplikasi kan? Ah, lucu banget. Jenis kelamin mungkin. Jenis kelamin. Jenis dia kelamin. apa? Bener banget, terus gue juga pernah, ini gue pelaku sih. Karena gue pernah bohong di jahat. usia. Jadi waktu itu gue kayak penasaran banget sama Bumble. Tapi waktu itu usia gue tuh kayak masih hampir ke 17. Tapi gue udah bohong, Udah nggak gue tulis sabar. udah gak sabar. Gue nulis tuh di 2002 lah gue lahirnya. Terus nggak lama, akhirnya gue jujur nih sama cewek ini, kayak masih di chat Bumble Iya. kayak, sebenarnya aku tuh masih 17 tahun. Terus nggak lama, langsung gue keluar dari Bumble sendiri dan akun gue hilang sampai sekarang. Oh, Ini di tuh lucu report deh. lu ya? Nah, Iya, itu jadi kayak dia ngedeteksi gitu Bumble iya, tuh. berarti security-nya memang udah Bagus, aman. Iya, udah strict. bener-bener. Yuk kenapa mau nyoba-nyoba manipulasi? Gue kan karena ya udah gitu. Gak apa-apa. Aku pernah juga. Oke. Maksudnya berarti kan dari aplikasi itu kan dia udah ada ini Security. pengamanannya sendiri Iya. kan dari aplikasi itu. Jadi mungkin kita lebih dari kitanya lebih aware lagi sama diri kita sendiri gitu loh Sama buat ini. menggunakan aplikasinya. Uh-uh. Karena kan juga udah ada pengamanan kan dari aplikasi. Oke, dan menurut gue juga agak susah ya percaya sama orang dari dating apps. Karena mereka kan match bukan sama kita doang. Iya. Pasti kan. Iya. Dan kadang banyak yang bohong, misalnya kita nanya, kamu tuh deket sama aku doang bukan sih? Pasti dia jawabnya, Sebenarnya Iya. ngapain sih kita nanya itu dari awal Iya. sebenarnya? kita Kita juga kayak gitu. Dewi Persik kah saya? Enggak, kita juga gitu. sama Iya. banyak. Tapi kalau aku, sama brengsek sebenarnya. Iya sih. Iya sih. tapi kan sebenarnya itu kan memang Jangan lagi namanya bawa-bawa tahap gue, pengenalan please. kan. Kalau misalnya 1 hari 2 hari baru kenalan sama tuh orang, sebenarnya kita nanya itu sih too much ya, Too much. jatuhnya too much ya. Cuman kayak kalau aku pribadi nggak concern dibohongi secara muka atau umur. Ya sebenarnya itu, tapi kan tadi kayak dari at least Bumble lah ya, dia cepat ngedeteksi kalau mukanya bohong atau umurnya bohong. Tapi adalah kehidupan pribadi dia, itu tadi kayak dia kerjanya di mana. Karena apalagi untuk saat ini konteksnya kan pengennya kalau dating app buat serius. Jadi informasi-informasi krusial seperti itu tuh lebih penting. Contohnya waktu itu aku pernah ketemu stranger dari pekerjaan, terus dia deketin aku. Untungnya karena dari lingkungan pekerjaan langsung ada yang ngadu, dia udah ada istri. Soalnya aku nanya ke dia bilang enggak gitu. Nah, aku ngerasa kalau itu terjadi di dating app, untuk tahu segera taunya dia punya istri nggak punya istrinya tuh, Susah. ya Susah. ada rasanya saya terlalu muda untuk mendapatkan labrakan dari seorang istri yang sah. Mungkin bisa kayak ngesas dari umur juga. Mungkin ya sekarang emang nggak bisa sih kayak
kok lu umur 30 tahun belum nikah kenapa gitu. Tapi kayak gue gimana ya? Ini apakah gue doang atau kayak gue bisa ngelihat orang ini tuh udah punya istri. kayak, iya, wajah-wajah udah punya istri atau dia udah punya pacar gitu. Mungkin bisa didetek kalau misalkan lo minta sosial medianya dia nggak dikasih karena emang mungkin dia posting pacar atau posting istrinya gitu. Kayak nggak senggak mau itu diketahui kehidupan pribadinya. Kalau itu udah kayak sus banget emang. Iya, itu sus banget menurut gue. Jadi kalau misalkan itu sih satu langkah yang kayak lo bisa putuskan lo mau lanjut atau enggak dari dia. Sosmed berarti. Sosmed. Sosmed. Karena sosmed itu kayak kita bisa ya, kita semua tuh bisa tahu dari Kehidupan sosmed dia. ya kehidupan mostly orang-orang sekarang. Apalagi kalau misalkan lo emang pengen match sama yang lebih tua nih buat cewek-cewek. Kalau cowok-cowok mungkin ya ada yang nggak apa-apa gitu. Itu tuh preferensi kalian. Atau biasanya kan kayak milenial itu kayak posting apapun kayak di sosmed deh. Gak tahu, mostly milenial seperti itu. Kalau Gen Z kan kayak yang tertutup kayak profil nggak ada, Yang misterius akunnya di gitu. private, Sorotan kosong. kesertaan kosong, Sorotan pantai doang. postingannya nol. Nah itu kalau begitu emang susah banget itu untuk Iya, nyari itu yang susah mereka sih gimana. jujur gitu. Tapi cowok yang dari lingkungan kerja itu aku dapat IG ya, nggak ada istrinya. Jadi aku akan nggak tahu kalau nggak ada yang ngaduin ke aku. Dari istri maksudnya dia Dia nggak nge-post. Nggak nge-post. Berarti emang Bener-bener kayak profil juga profil kayak logo apa gitu. Terus kayak perusahaan lagi. fotonya satu doang, foto dia doang. Second sorotan account. berarti nggak ada. Nggak tahu deh ya, nggak ada. Wah aku tahu deh, udah punya istri, udah punya anak satu. Shock. Apakah hubungan yang dimulai dari dating apps cenderung lebih rapuh? Pro. Kontra. Kontra. Terpaksa dia kontranya ini. Apa? Kenapa yuk kontra? Kalau misalkan kenalnya bukan dari dating apps, misalkan dari temennya temen, terus kita nongkrong bareng sama dia, kan udah kenal tuh sebelumnya. Jadi ya kayak fondasi aja sih, jadinya nggak gampang rapuh. Ya, At least maksudnya circle tuh iya. kenal gitu. Nggak harus se-circle, maksudnya lu Iya. nongkrong sama gua terus lu bawa temen lu gitu misalkan. Terus gue sama temen lo atau gue sama lo? Enggak, gua sama temen lu. Oh, jadi lo sama temen gue. Oh, oke. Jadi maksud kamu at least perkenalan awalnya itu emang intentionnya tuh ya berteman aja gitu kan. Terus nanti lanjut kemananya ya pokoknya fondasinya tuh temen Fondasinya dulu udah. gitu. Oke. Tapi di dating apps juga bisa ya nggak? Iya. Oh. Wah, itu Iya. nggak tahu sih, belum Belum ngejalanin. Karena emang itu sesuai orangnya gitu. Kalian kan yang aku bilang tadi, kalau misalnya dating apps ini sebagai wadah doang. Nah, kan yang ngejalanin nanti di kehidupan nyatanya kan. Bener. Jadi mungkin ya lebih ini aja sih, ya itu lebih hati-hati main dating apps gitu. Cuma ya kalau aku yang rasain sih aku bisa sampai menikah. Congrats. Kalau menurut gue kayak kita tuh bisa bangun itu dari pertemanan dulu. Kan nggak langsung kayak lo main dating apps match terus langsung pacaran kan? Iya, Ada juga. Itu anomali tapi Itu ya setuju aneh sih, ada jujur. juga. Aneh. Banyak tuh mungkin Bahkan- emang dia pengen buat pacaran kali ya. Bahkan bukan pacaran gitu loh, kayak match nih besok langsung check-in itu tuh ternyata banyak. Itu berarti kan atas persetujuan Mm-mm. kedua Keduanya. pihak kalau misalkan emang sama-sama mau gitu kan kayak begitu. Tapi kalau misalkan kayak emang pengen ke jenjang yang serius, mungkin kayak ada tahapan-tahapannya dulu kan. Ada kayak lo kenalan, chattingan, tukeran sosmed, tukeran platform, terus akhirnya ketemu juga kan kita kayak Bisa first ketemu. impression. Iya. Iya, bisa lanjut Bisa atau lanjut, enggak bisa gitu kan, itu pilihan kita kan ya kan, sampai terus ke arah yang lebih serius gitu. Jadi menurut gua nggak selalu yang kayak lo mulainya tuh dari dating apps tuh harus langsung pacaran atau kayak gimana atau misalkan emang ngebangun hubungan yang rentan gitu, jadi lebih rapuh. Dan dari pertemanan pun juga bisa kayak gitu loh. Kalau misalkan emang lo mau cari pacar yang dari teman ya kan, kalau misalkan kita nggak bangun pondasi itu dulu, ya sama aja kayak lo dapet match dari dating apps yang emang nggak lo bangun dulu pondasinya Ya. gitu. Kalau secara logika kayak gitu ya.
Ya kesimpulan yang bisa gue dapet ya, dating apps itu sebenarnya cuma buat wadah, dan balik lagi ke kitanya sih, seperti apa kita menggunakan dating apps tersebut.